Shalom saudara, kembali lagi kita hadir di tempat ini. Kita mau merasakan hadirat Tuhan pada malam pagi hari ini. Saat kita menyembahnya, Tuhan, Roh Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saat kita mengangkat pujian dan penyembahan, kuasanya selalu bekerja bagi kita. Biarlah kami menyanyikan lagu ini Tuhan. Yes, Jesus. Saat ku menyembah
Tuhan berperkara dalam acara ini, dan kami serahkan semua lingkungan ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Curahkan Roh Kudus-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Musim akan selalu berganti, tapi cinta Tuhan tidak pernah berubah sepanjang hari. Di saat semua orang menolong kita, di saat semua orang menjauhkan kita, tapi Tuhan tetap menolong kita. Dalam keadaan kita mau dijatuhkan sama orang yang tidak menyukai kita, tapi percayalah Tuhan selalu menolong kita, asal kita tetap teguh pada pendirian kita untuk percaya kepada Allah kita. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan
justru mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu ada di samping kita. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau merayakan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Biarlah kita berkobar-kobar merasakan Roh Kudus ada di hati kita. Satukanlah roh kami ya Tuhan.
Kudus Tuhan membakar hati kita. Amin. Kita mau masuk firman Tuhan. Bila kita dipenuhi dengan firman-Nya, kata-kata yang dari hamba-Nya bila berasal dari Tuhan, firman-Nya selalu berkuasa pada Tuhan. Maka itu yang menguatkan jiwa dan hati Tuhan. Firman-Mu berkata-kata besertaku,
kami mengalami badai, tantangan dan pencobaan itu, kuatkan hati kami Bapa. Setiap kami melangkah Bapa, sehingga Tuhan kami berkenan Engkau, hidup memuliakan nama-Mu, hidup menyenangkan Engkau Tuhan. Suatu kerinduan kami Bapa, untuk tetap kami memandang Engkau Yesus. Oh karatakan, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu yang terjadi pagi ini Tuhan. Kau hadir Tuhan menjawab hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus. Kita percaya Tuhan, Engkau berperkara dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Satu persatu pribadi kami Tuhan Kau lawat Bapak. Sikara-pakara. Satu hal yang satu kami rindukan Bapak, kami boleh Tuhan menyenangkan Kau Tuhan. Beribu kebutuhan di hadapan Engkau Yesus. Terima kasih. Oh pagi Tuhan kami mau mendengar firman. Kiranya Tuhan menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Firman menjadi guidance buat kami Tuhan. Kami boleh Tuhan senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan keterbatasan hamba-Mu Bapak. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Bapak. Hingga kebenaran-Mu saja yang Kau nyatakan pagi ini Tuhan. Oh katakan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Ayo dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Firman pagi ini kita ambil dalam Lukas yang kedua, Yohanes yang ke-21 ayat 1 sampai 14. Temanya itu menerima panggilan Tuhan. Kita buka dalam Lukas Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Kita bergantian saja saudara ya. Saya baca yang ganjil, saudara yang enggak bersama-sama. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpullah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain-lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka membelah jalan yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arak dan di atas ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela
itu ke darat penuh dengan ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sesungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah bersama-sama. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa Dia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketika Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya sebagai yang bangkit dari antara orang mati. Amin. Untuk firman Tuhan pagi ini menjadi tema kita pagi ini, yaitu menerima panggilan Tuhan. Menerima panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang mutlak. Di dalam Nats Yohanes itu menggambarkan bahwa Petrus dan murid-muridnya, di mana Petrus, Thomas, Nathanael dan dua murid yang lainnya meninggalkan panggilan Tuhan. Dia kembali lagi menjadi seorang pelayan. Pekerjaan yang semula dia lakukan, dia kembali lagi. Dan Tuhan menampakkan diri melihat bahwa anak buahnya atau murid-muridnya kok kembali lagi menjadi seorang pelayan. Ada maksud Tuhan dalam penampakan Yesus pada murid-muridnya. Yesus dengan lembut mengatakan bahwa itu bukan panggilanmu, itu bukan tujuan kita menjadi anak-anak Tuhan, di mana ada panggilan dalam kehidupan kita. Panggilan kita dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kata Simon Petrus kepadanya, "Aku akan menangkap ikan." Kata mereka, "Kami ikut dengan engkau." Artinya tujuan Tuhan buat kehidupan anak-anak Tuhan tuh udah balik, udah tidak tepat. Tuhan menginginkan murid-muridnya melakukan pekerjaan misi Tuhan buat dunia ini, yaitu penjala manusia, bukan penjala ikan. Peristiwa penampakan Yesus di mana mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia untuk memiliki tujuan spesifik atau tujuan khusus. Kita diciptakan secara ke dunia ini bukanlah suatu kebetulan belaka. Jadi manusia diciptakan di dunia ini bukanlah gujuk-gujuk gitu, tapi ada suatu rencana atau planning yang Tuhan rencanakan buat kehidupan kita. Kita berharga di hadapan Tuhan dan kita diperhitungkan di hadapan Tuhan, karena setiap kita memiliki panggilan dan tujuan yang telah Tuhan tetapkan buat kehidupan kita. Karena itu kita harus menemukan panggilan Tuhan. Apa itu panggilan Tuhan? Panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, yaitu panggilan untuk keselamatan manusia. Kita dipanggil oleh Tuhan menjadi suatu pribadi di mana serupa dengan Kristus. Kita dipanggil menjadi orang-orang yang mulai berkenan di hadapan Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Kejadian kita ajaib. Kita sudah ditentukan dari semenjak sebelum kita dilahirkan di dunia ini.
Panggilan Allah untuk keselamatan kita. Yang pertama yaitu Roma 8 ayat 29 dan 30. Sebab semua orang yang dipilih dari semula, Roma 8 ayat 29 sampai 30, mereka ditentukannya dari semula untuk serupa menjadi gambaran anaknya, menjadi sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka juga dipanggilnya. Artinya bahwa kita dipilih di dalam kehidupan ini, kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Jadi panggilan kita menjadi anak Tuhan yaitu kita menjadi pribadi yang tidak bercacat celah. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat celah di hadapan-Nya. Tuhan menetapkan kita tinggal di Bekasi, warna kulit kita sawo matang, atau warna kulit kita putih, atau warna kulit kita kelam, atau mata kita belok, atau mata kita sipit. Itu semuanya udah ada suatu rencana Tuhan yang digambarkan oleh Tuhan. Kalau kita eksis di Bekasi ini, kalau kita tinggal di Bekasi ini, bukan suatu kebetulan. Ada suatu rencana Tuhan buat kehidupan kita. Karena panggilan Tuhan itu berisi bahwa sebagai anak Tuhan dipanggil kita memiliki hidup menjadi terang dunia. Itu memiliki keteladanan, memberikan rasa buat hidup ini untuk garam dunia. Sehingga kita dipanggil bukan menjadi orang-orang yang menjadi sakral dalam, jadi syak buat orang lain. Tapi kita dipanggil ke dunia ini, yaitu kita menjadi pribadi yang memang menjadi berkat buat orang lain, menjadi teladan buat orang lain. Kita harus jujur dengan hidup kita ini. Seringkali kita tidak jujur dengan hidup kita ini. Kita harus taat akan hidup ini, taat akan Tuhan. Seringkali kita tidak taat akan Tuhan. Kita dipanggil untuk kita hidup taat di hadapan Tuhan, sehingga pada saat kita taat di hadapan Tuhan, kita bisa serupa dengan Yesus. Walaupun banyak tantangan kehidupan ini, saudara, kita dipanggil untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, tidak bercacat celah. Itu adalah bagian-bagian kita, di mana kita harus setia sama Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap harus setia sama Tuhan. Kita dipanggil sama Tuhan untuk setia, dan kita dipanggil juga untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan. Lihat hamba-Ku, dia orang yang taat, soleh, dan dia berkenan di hadapan Tuhan. Artinya apa? Tuhan memanggil kita menjadi orang-orang yang menerima keselamatan dari Tuhan. Bukan suatu perkara yang perbuatan kita, namun kasih karunia Tuhan telah dicurahkan ke kita. Itu panggilan yang pertama. Panggilan yang kedua, panggilan untuk suatu pekerjaan atau visi Tuhan. Jadi panggilan ini adalah suatu pekerjaan. Makanya Tuhan bilang kepada Petrus dan murid-muridnya, Aku memanggil engkau menjadi seorang penjala manusia. Matius 4 ayat 19. Marilah ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Pada saat Yesus mengangkat Petrus, dia sedang di sebuah
bekerja sebagai seorang nelayan. Yesus mengundang, mari ikut aku, engkau menjadikan penjala manusia. Pada saat Yesus memulai pelayanannya dengan 12 murid, itu adalah suatu keinginan, kerinduan Tuhan buat kehidupan Petrus, di mana Tuhan mau merubah dia menjadi seorang manusia. Tapi kenapa dalam suatu tantangan di mana Yesus mati dan dia bangkit, tapi Petrus tidak percaya? Dia bilang, waduh, sudah selesai, kata dia, nggak ada apa-apa lagi, kita kembali menjadi pekerjaan semula. Berbicara tentang panggilan, Tuhan menginginkan kita untuk bekerja, untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, untuk mendengar panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan buat kehidupan kita sangatlah berlaku buat kita semua. Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang taat dan orang-orang yang kembali lagi setia sama Tuhan. Mengapa? Pertanyaannya, mengapa kita menerima panggilan Allah? Pertanyaannya, kenapa kita yang dipanggil oleh menerima panggilan Allah? Kenapa Petrus harus menerima panggilan Allah? Karena ada rencana Tuhan yang harus digenapi buat kita dan Petrus sebagai murid Yesus. Kita dipanggil untuk melayani. Di dalam buku Rick Warren, The Purpose of Life, mengatakan bahwa manusia diciptakan, dipanggil oleh Allah untuk melayani Allah dalam suatu misi yang Allah kerjakan di dunia ini. Tapi kalau kita tidak memikirkan pelayanan, panggilan Tuhan buat kita untuk melayani, berarti satu hal yang kita tidak kerjakan. Alkitab berkata bahwa semua orang Kristen dipanggil untuk melayani Tuhan. Enggak ada satupun yang tidak dipanggil Tuhan. Semua orang Kristen dipanggil untuk melayani Tuhan. Apabila seorang Kristen tidak pernah melayani atau melakukan suatu pernyataan yang bertentangan, enggak, saya tidak melayani, berarti dikatakan dia bukanlah pengikut Kristus. 2 Timotius 1 ayat 9 mengatakan bahwa dialah yang menyelamatkan kita. Allah menyelamatkan kita, saudara, dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Berarti Allah yang penuh hikmat sudah memilih saya dan saudara sebelum dunia dijadikan, sudah ditentukan A, B, C, D. Karena kita terbatas, tapi Allah kita yang tidak terbatas. Dan Yesus berkata juga bahwa karena anak manusia datang ke dunia ini bukan dilayani, tetapi melayani untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Artinya Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi Dia datang untuk suatu panggilan, untuk melayani, di mana Dia mati, Dia boleh bangkit, dan Dia ada harga yang harus dibayar mahal. Darah Yesus buat kehidupan kita sebagai tebusan dosa. Pernahkah kita bertanya dalam hati kita, mengapa Allah tidak segera mengangkat kita ke surga pada saat kita menerima kasih karunia Tuhan?
kita dapat kesukaan dari Tuhan, diangkat langsung ke surga. Kenapa tidak demikian? Kenapa Allah membiarkan kita tinggal di bumi yang penuh dengan dosa? Tinggal di dunia ini yang penuh dengan masalah. Kalau kita naik langsung ke surga, selesai. Surga bergembira. Tapi hari ini saudara tetap di bumi dengan mengalami permasalahan dari hari ke hari. Yang perlu kita kemarin bicarakan bahwa manusia hanya lahir, menjadi besar, sekolah, lulus, kuliah, lulus, kerja, punya anak. Sirkulasi hanya diisi dengan hal demikian. Kehidupan, karir, tua, selesai saudara. Hanya itu yang Tuhan inginkan, sirkulasi itu kita tinggal di dunia. Karena Dia mau meninggalkan kita tinggal di sini saudara, untuk memenuhi tujuan-tujuan Tuhan. Begitu kita diselamatkan, kita dapat kasih karunia Tuhan, kita dapat berhubungan dengan Tuhan, kita mengenal kebenaran dan kita dibenarkan. Permasalahannya, apakah kita sudah menjalankan maksud-maksud Tuhan buat kehidupan kita? Tujuan-tujuan Tuhan boleh terjadi buat kehidupan kita. Apakah kita memiliki sebuah pelayanan bagi kita di dalam gerejanya, atau sebuah misi yang Tuhan inginkan kita kerjakan di dunia ini? Adanya tujuan Tuhan buat kehidupan kita. Kalau hari-hari ini kita disibukkan dengan hal-hal yang dunia, mengejar karir, mengejar rupiah, dan mengejar yang lain, itu tidak salah. Tapi kita jangan melupakan panggilan kita. Ada misi dan visi Tuhan. Kita jangan lupa bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi seorang pelayan. Allah sudah menebus kita, dan supaya kita dapat melakukan pekerjaan kita yang kudus. Kita diselamatkan bukan oleh pelayanan kita, tetapi kita diselamatkan oleh Allah untuk menjadi pelayan Tuhan. Jadi kalau kita diselamatkan bukan oleh pelayanan kita, tapi kita diselamatkan oleh Tuhan untuk kita menjadi seorang pelayan Tuhan. Kalau hari-hari di pikiran saudara tidak memikirkan pekerjaan Tuhan sama sekali, saudara harus introspeksi. Ada kegerakan rohani. Mari kita semua umat pilihan Allah dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk lebih bagi bangsa ini. Berapa modulasi kita, berapa kekuatan kita untuk berpikir bagaimana kita memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan. Seberapa besar gereja yang hari-hari ini bekerja, memikirkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, memenangkan pelayanan Tuhan, menjawab jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran. Jangan sampai tangan Tuhan sendiri yang memberikan pertobatan buat. Kalau saya hari-hari ini di YouTube, wah luar biasa saudara. Banyak orang mengalami kehidupan dengan Tuhan. Orang langsung dipertobatkan. Suatu putaran 180 derajat. Itu Tuhan menjamah hati. Terus bagaimana kita memenuhi tujuan Tuhan bagi panggilan Tuhan? Setiap kali kita memakai kemampuan-kemampuan kita untuk memberikan pertolongan kepada orang lain,
kita sudah memenuhi panggilan Tuhan. Seringkali kita menjadi anak-anak Tuhan yang dipersiapkan Tuhan. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Walaupun kita hari-hari ini diproses Tuhan, kita menjadi seorang yang luar biasa, menjadi orang yang pintar, cerdas, punya kemampuan, punya skill. Tapi kita harus melakukan apa yang memakai kemampuan kita yang dikaruniakan Allah untuk menolong orang lain, bukan untuk diri sendiri, untuk menjadi berkat buat orang lain. Yang seringkali lucunya di perusahaan-perusahaan, pernah saya kerja di perusahaan, orang Kristen ada yang pelit sama ilmunya, punya ilmu tuh disimpan aja, dibagiin takut. Ada orang-orang yang demikian, punya kemampuan nggak dibagikan, dia mau pegang sendiri. Yang penting gua bisa, yang lain enggak. Ini nggak bisa melayani Tuhan. Kalau kita punya ilmu, bagikan, share, supaya orang lain dapat memuliakan Tuhan. Waktunya cepat ya. Yang kedua, yaitu gereja Tuhan. Kita langsung aja. Melayani orang-orang gereja. Kalau kita di gereja hari-hari ini, ya itulah cukup kita untuk belajar kita melayani Tuhan. Kita adalah suatu tubuh Kristus. Kita adalah tubuh Kristus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan kita dibentuk menjadi keluarga Allah. Di gereja ini kita beraktualisasi, di mana kita memainkan perannya masing-masing. Nah, pelayanan kita ya di gereja ini, gereja lokal. Seberapa kita memperhatikan jemaat, seberapa kita memiliki kontribusi, semuanya akan memiliki kontribusi, walaupun ada yang besar, ada yang kecil, ada yang di balik layar, ada yang tidak kelihatan. Tim busernya, tim pendoanya. Kadang-kadang yang tim pendoanya itu mengadakan suatu gebrakan yang besar, tapi nggak kelihatan orang-orang yang berdoa buat gereja ini. Nah, itulah pelayanan saudara. Pelayanan yang kecil dan tersembunyi membuat suatu perubahan besar. Di rumah saya ilustrasi sedikit. Di rumah saya itu ada lampu yang besar. Tapi kalau malam saya membutuhkan lampu yang kecil saudara. Ya mungkin saya nyalain besar semua. Nah, lampu yang kecil itu sangat berarti buat saya. Dimana lampu itu sangat kecil gitu. Itu mengguide saya supaya kaki saya nggak tersandung. Nah, ke depan juga gereja juga ada demikian hari-hari ini. Bukan yang kecil tidak dipandang, tapi yang kecil juga dibutuhkan. Kemarin waktu acara kumpulan gereja-gereja di tempat ini, ada seorang Pak Pendeta pahala saksian bahwa dia bilang, saya sebagai seorang pendeta tidak memandang muka. Dia bilang, mungkin sebagian orang yang dengar juga kesaksian. Di mana dia nggak perhitungkan si ibu itu yang biasa-biasa aja, yang hidupnya biasa normal-normal aja, yang tidak ada apa-apanya, tapi pendeta itu tetap melayani Tuhan. Dia aware dengan ibu itu sampai titik tanpa disengaja dia memberkati pendeta itu, memberikan suatu
buat dia secara pribadi yang nilainya miliaran. Karena apa? Dia punya anak yang ada di negeri sana, bisa menghasilkan. Jadi suatu pelayanan itu tidak bisa dilihat dari kasat mata kita. Tuhan bisa memakai anak kecil, Tuhan bisa memakai siapapun tanpa memandang muka. Kalau ada jemaat kita yang susah, tolong beri pertolongan hingga gereja bisa memenuhi panggilan Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan dipanggil untuk memenuhi panggilan Tuhan, menjadi berkat. Berapa banyak jiwa-jiwa di gereja ini yang terhilang, yang kita tidak bisa lihat. Doakan mereka. Berapa banyak ibu-ibu yang menangis buat anak-anak mereka karena terjumus kepada hal-hal yang menakutkan. Doakan mereka, jamah mereka. Kita sebagai pemenang-pemenang Tuhan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya. Jangan jauh-jauh kita pergi di tempat ini pelayanan kita, saudara. Sehingga Tuhan tubuh pada saat kita bayangkan kalau suatu tubuh kita mau bekerja, atau tangan kita mau bekerja. Aku capek, aku lelah, dan tangan itu tidak berfungsi. Bayangkan, satu organ tangan aja tidak berfungsi, atau mata kita tidak berfungsi, itu membuat efek sakit semuanya. Nah, itu buat keluarga Kristen lokal, gereja lokal kita harus bekerja bersama-sama untuk mendengar panggilan Tuhan, supaya gereja ini menjadi gereja yang berkenan di hadapan Tuhan, boleh memenangkan jiwa, banyak jiwa-jiwa berkenan. Itulah suatu kerinduan kita sebagai anak Tuhan. Dan selanjutnya, yang terakhir saudara, yaitu berkat atas panggilan Tuhan. Kalau saya ngomong berkat atas panggilan Tuhan, kalau kita setia sama Tuhan, kita boleh taat kepada Tuhan, kita melakukan pekerjaan Tuhan, jangan takut. Tuhan akan berperkara buat kehidupan kita. Kita lihat betapa luar biasanya pada saat Yesus, hai anak-anak, adakah lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka Yesus kepada mereka, tebarkan jalanmu sebelah kanan perahu, maka aku akan melewati. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, saya sering katakan, don't worry, jangan takut. Tuhan akan berperkara. Berkat Tuhan hanya dialihkan dari kiri ke kanan. Manusia tidak tahu jalan-jalannya Tuhan. Tapi berkat Tuhan pasti buat orang yang mau mengasihi Tuhan, orang yang respect sama Tuhan, orang yang peka dengan Tuhan, orang yang mengajarkan kerinduan dengan Tuhan. Sehingga Tuhan juga mau kita menjadi pribadi-pribadi yang menjadi orang-orang yang menang. Berkat Tuhan kita nggak perlu tahu. Di rumah Tuhan yang besar bukan hanya terdapat perabotan emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang terakhir dimaksud pakai untuk maksud yang tidak mulia. Jadi saudara bisa memilih hari ini. Saudara dipakai Tuhan untuk perabot yang emas dan perak, atau perabot dari kayu dan tanah. Jika saudara menyisikan diri dengan hal yang jahat, akan menjadi suatu perabot yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Artinya apa? Kalau kita memperhatikan berkat atas panggilan kita menjadi alat-alat Tuhan buat kehidupan kita, tidak usah takut. Gereja nggak usah takut masalah uang. Kita tidak perlu takut karena kita kerja, ngejar gaji, ngejar sesuatunya dengan supaya ingin lebih, ingin lagi.
Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Berkat Tuhan mengalir kehidupan kita bagi orang-orang yang kasih Tuhan. Amin. Oh haleluya Yesus. Oh haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Firman-Mu Kau besertaku, maka kuat jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kekuatan dan perlindungan beriku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Taulah kita, Kau yang ku sembah, Yesusku. biarlah musik saja yang akan jalan ini saudara. Kita mau berenung. Kalau Tuhan memandang Petrus, dia hanya disibukkan dengan pekerjaan duniawi. Tuhan memanggil kita. Seberapa peduli kita akan panggilan Tuhan? Sudahkah kita memenuhi tujuan-tujuan bagi Tuhan buat generasi ini? Sudahkah kita memikirkan seberapa banyak jiwa-jiwa yang kita harus tolong, seberapa jiwa-jiwa yang kita harus selamatkan? Gereja adalah sarana untuk memenuhi panggilan Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani orang-orang lain dengan cara-cara yang praktis. Kita boleh bangkitkan, kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Kalau beberapa gereja di Cina, mereka menyambut orang-orang yang percaya, baru percaya, berkata, sekarang Yesus memiliki sepasang mata untuk melihat, telinga baru untuk mendengar, tangan baru untuk menolong, dan hati baru untuk mengasihi orang lain. Pagi ini panggilan Tuhan buat kehidupan kita. Kita adalah gereja Tuhan yang dipanggil untuk hidup kudus, dan kita boleh keluar memberitakan firman Tuhan. Kita akan jadi garam dan terang dunia, sehingga kita bermakna, kita memberkati orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Pagi ini kita membangkit berdiri. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan, supaya kami boleh dapat pertolongan-Mu Tuhan, supaya kami dapat terima-Mu Tuhan. Kami boleh Tuhan dipanggil Bapak. Demikian juga Tuhan, kalau Petrus dipanggil Tuhan untuk Bapak berarti di dunia ini Tuhan, memberitakan firman-Mu Bapak. Ajar kami juga Tuhan, boleh menjadi orang yang berarti Tuhan. Kalau kami telah dipilih Bapak, boleh kami melakukan panggilan. Terima kasih
dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tanah hidup. Ku tak menyerah, kamu kuatkan daya hidupnya bagiku. Buat kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan panggil. Oleh sebab itu kami boleh meresponi panggilan yang Tuhan percayakan kepada kami. Apa yang menjadi tanggung jawab kami, apa yang harus kami lakukan, baik sebagai warga gereja, sebagai pelayan dan abdi Tuhan, sebagai masyarakat, sebagai kepala keluarga. Biarlah kami masing-masing memiliki peran yang di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalamnya kami menjadi garam dan terang dunia. Di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami tahu kami tidak perlu menuntut upah. Kami percaya kalau kami menyadari panggilan kami hidup dalam kebenaran dan melakukan apa yang seharusnya kami lakukan, berkat Allah melimpah dalam hidup kami. Bapak, terima kasih berkati Bapak Franyanto yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Istri putra putrinya diberkati Tuhan, seisi keluarganya diberikan kesehatan, usahanya dibuatnya berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, terima kasih. Hamba mengangkat tangan bagi seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Kiranya berkat Allah turun atas setiap jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Bagi mereka yang saat ini menghadapi kesulitan, Tuhan permudah dalam setiap usaha mereka. Tuhan berikan jalan keluar atas masalah-masalah yang mereka hadapi. Bagi jemaat yang sakit, Tuhan memberi kesembuhan. Bagi yang lemah, Tuhan memberikan kekuatan. Bagi yang belum bekerja, Tuhan akan memberikan pekerjaan. Anak-anak yang sekolah, kuliah, biar mereka sekolah dan kuliah dengan takut akan Tuhan, dengan segala kesungguhan belajar untuk masa depan mereka. Tuhan memberkati dan Tuhan juga mencukupi dana yang mereka butuhkan. Bapak, terima kasih berkati mata pencaharian umat-Mu. Apapun yang menjadi pekerjaan kami, bila kami bekerja dengan didasari takut akan Tuhan, kami melakukan suatu bukan untuk manusia, tetapi kami melakukan semuanya untuk Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Jemaat Tuhan yang belum hadir atau tidak hadir, Tuhan menyertai dan menolong mereka. Bapak Sugi yang masih ada di luar kota juga Tuhan menolong. Tibakan dengan selamat dan pada minggu yang akan datang boleh beribadah di tempat ini. Bapak, terima kasih. Negeri ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Pemerintah daerah sampai pusat, Presiden kami Bapak Insinyur Joko Widodo dengan para menterinya, Tuhan berikan hikmat untuk mengatur negeri ini, sehingga perekonomian semakin membaik, keamanan, kesejahteraan semakin nyata, semuanya berdampak di dalam kehidupan umat Tuhan. Dan kami sebagai umat Allah mengusahakan kesejahteraan untuk negeri ini dengan hidup benar, bekerja dengan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Bapak, terima kasih. Sebentar hamba-hambamu para pelayan-pelayan akan briefing untuk melayani lebih baik lagi pada bulan yang akan datang. Tuhan memberkati.
hamba-hambamu yang Tuhan percayakan menyelenggarakan ibadah di tempat ini. Sebelum jemaat Tuhan pulang, jemaat Tuhan akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan umat. Tangan-tangan yang memberikan diberkati Tuhan, dan berkat itu berarti untuk pelayanan di tempat ini. Bimbing kami pulang sampai ke rumah dengan selamat dengan penuh sukacita. Saudara arahkan mata hatimu dan pulangkan dengan berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai maranatha. Haleluya. Di dalam nama